Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana Muharram. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Nah, di sini saya ditugaskan untuk memberikan konseling kepada Ibu, yaitu tentang post obstetrio kaisaria atau post ST ya Bu. Nah, sebelumnya mungkin saya izin duduk ya Bu dan menyimpan alat-alat ini. Nah Bu, nah Ibu kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Dias. Oh, Ibu Dias ya. Nah, Ibu kebetulan juga kan baru selesai melakukan tindakan post obstetrio kaisaria ya Bu? Iya. Ya. Nah Bu, tujuan datangnya saya ke sini yaitu untuk memberikan konseling ya Bu yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yaitu tentang post obstetrio kaisaria. Nah, yaitu untuk menambah pengetahuan Ibu terkait materi tersebut. Nah, sebelumnya Ibu, apakah sudah tahu terkait post obstetrio kaisaria itu apa? Nah, belum kan ya? Nah, mungkin nanti di waktu pemaparan konseling tentang materi ini akan menambah pemahaman Ibu terkait materi post obstetrio kaisaria atau bisa disingkat dengan post SC ya Bu. Nah, sebelum ke tindakan mungkin kita baiknya kontrak waktu terlebih dahulu ya Bu. Nah, untuk kontrak waktunya mungkin kurang lebih 15 menit dan tempatnya di sini dengan topik yaitu pemberian konseling tentang post SD. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, kalau saya bersedia, saya akan mempersiapkan alat-alatnya ya Bu. Nah, alat-alatnya itu sudah saya siapkan. Agar lebih menarik, nanti Ibu juga bisa melihat di laptop saya karena medianya yaitu saya menggunakan laptop. Nah, di laptop ini ada penjelasan terkait materi tentang post obstetrio kaisaria yaitu post SD. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ya Bu masuk ke konselingnya. Iya, boleh. Baik, saya akan memaparkan terkait materi post obstetrio kaisaria, yaitu pengertiannya kaisaria atau post SC adalah pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus. Nah, seperti itu Bu. Nah, jenis-jenis pembiusan pada post SC ada dua macam Ibu. Yang pertama ada anestesi spinal dan yang kedua yaitu ada anestesi general. Itu untuk umum. Nah, untuk anestesi spinal, Ibu akan sadar selama proses operasi berjalan dan dapat langsung berinteraksi dengan bayi sesaat setelah lahir. Nah, untuk anestesi general atau umum, pembiasan umum itu dilakukan secara total. Jadi, ibu atau bunda akan kehilangan kesadaran selama operasi sesar berlangsung. Seperti itu Ibu, apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, adapun penyebab dari post SC itu adalah yang pertama placenta previa centralis dan lateralis adalah placenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga menutupi bagian atau seluruh pembukaan janin lahir. Jadi ada hambatan Ibu waktu si bayi akan keluarnya. Tertutup ya? Ya, seperti itu. Dan ada penyebabnya yang kedua yaitu panggulnya sempit. Lalu disprosisi sebab pelvik yaitu ketidakseimbangan antara ukuran kepala dan panggul. Jadi ukuran kepala bayi itu lebih besar daripada ukuran panggul ibu. Nah, yang selanjutnya yaitu partus lama dan yang selanjutnya ada partus tidak maju. Nah, selanjutnya itu ada materi terkait perawatan post SC. Yaitu perawatan setelah post SC, ibu memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding persalinan normal Ibu. Jadi pasca operasi sesar Ibu akan menjalani masa rawat inap bila diperlukan. Kalau ada pendarahan mungkin nanti Ibu akan dirawat inap lebih lama lagi untuk membantu pemulihan Ibu. Nah, agar perawatan sesar berlangsung aman dan lancar, berikut beberapa tips yang akan membantu Ibu memulihkan kondisi kesehatan pasca operasi. Yang pertama yaitu pola istirahat, yang kedua nutrisi, dan selanjutnya di sini untuk nutrisi
yaitu untuk pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman sementara akan diatur oleh tenaga kesehatan sesuai petunjuk ahli anestesi. Jadi itu tidak bisa dilakukan secara mandiri, Ibu harus diukur oleh pihak anestesi untuk dosisnya. Ibu juga harus minum minuman yang tercukupi, minimal itu per hari yaitu kurang lebih 8 gelas per hari ya Ibu. Nah, untuk pemenuhan nutrisinya nanti Ibu juga harus memakan makanan yang berprotein tinggi ya Bu, dan kalsium yang tinggi seperti minum susu dan karbohidrat, dan memiliki zat besi tinggi dan vitamin C. Nah, setelah melakukan pos sesar atau pos SC, nanti Ibu juga disarankan untuk melakukan mobilitas gerak yang aktif, tapi sebisa mungkin jangan berlebihan. Nah, di sini untuk pos SC Ibu disarankan untuk melakukan banyak gerakan jika dirasakan efek bius sudah berasa hilang. Jadi waktu efek biusnya sudah terasa hilang, nanti Ibu bisa melakukan gerakan-gerakan seperti yaitu menggerakkan tangan Ibu setelah pos operasi atau menggerakkan kaki ya Ibu, seperti itu. Untuk tahap-tahap mobilitas dini pada Ibu pos operasi sektio kaisaria atau pos SC, yaitu ada bius spinal selama 24 jam Ibu. Nah, itu disarankan untuk berbaring tanpa bantal atau dengan satu bantal tipis. Setelah 24 jam Ibu latihan miring ke kanan dan ke kiri. Kemudian Ibu dianjurkan untuk dapat mulai belajar untuk duduk. Setelah Ibu dapat duduk, dianjurkan Ibu belajar berjalan. Nah, selanjutnya bius total. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu sebelumnya, waktu itu Ibu disesar menggunakan bius yang spinal atau bius total Ibu? Saya pakainya yang spinal. Oh, yang spinal ya Ibu. Baik, untuk mungkin di sini saya akan memperdalam lagi penjelasan terkait bius spinal ya Bu. Nah, sekarang saya ingin memberitahu cara mengurangi rasa nyeri. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu untuk mengurangi rasa nyeri setelah melakukan pos SC? Belum. Oh, belum tahu ya Ibu. Nah, baik, di sini saya akan memberitahunya. Menurut Peter and Perry tahun 2006, penata laksanaan nyeri dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan nyeri secara farmakologis dan penata laksanaan nyeri secara non farmakologis. Nah, untuk farmakologis yaitu penata laksanaan nyeri secara farmakologis efektif untuk nyeri sedang dan berat. Penanganan sering digunakan untuk menurunkan nyeri biasanya menggunakan obat analgesik. Dan untuk yang non farmakologis yaitu kombinasi penata laksanaan nyeri farmakologis dan penata laksanaan nyeri farmakologis. Jadi dikombinasikan ya Bu. Nah, untuk penanganan nyeri secara non farmakologis terdiri dari masae cutaneous, yaitu masae adalah stimulus cutaneous tubuh secara umum, sering dipusatkan pada punggung dan bahu. Masae dapat membuat pasien lebih nyaman karena masae membuat reaksi otot. Nah, yang selanjutnya itu terapi panas. Untuk terapi panas yaitu keuntungannya meningkatkan aliran darah ke suatu area dan kemudian dapat menurunkan nyeri dengan mempercepat penyembuhan. Nah, untuk terapi panas mungkin bisa dilakukan juga apabila ada pembengkakan ya Bu, seperti bukan hanya di pos SC saja, misalkan mata Ibu kadang kan suka bengkak juga ya Bu kalau terkena misalkan debu atau apa, kalau sensitif. Nah, ini juga bisa diaplikasi sebagian Ibu yang mengalami pembengkakan agar mempercepat penyembuhan. Yang selanjutnya yaitu distraksi. Distraksi adalah pengalihan perhatian dari hal yang menyebabkan nyeri, contohnya menyanyi, berdoa, dan menggambar atau foto-foto. Nah, mungkin di sini juga biasanya bisa dilakukan sesuai hobi Ibu. Nah, misalkan hobi Ibu itu melakukan bernyanyi seperti itu untuk mengalihkan perhatian yang menyebabkan nyeri. Nah, kalau hobi Ibu apa kalau boleh tahu? Bernyanyi. Iya, bernyanyi. Oh, nanti. Menggambar juga sih. Oh, menggambar. Nah, nanti itu bisa diaplikasikan untuk penanganan. Kan tadi Ibu hobinya menyanyi dan menggambar ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri setelah pos SC. Yang selanjutnya yang keempat yaitu relaksasi, merupakan teknik pendoran atau pelepasan ketenangan. Contohnya napas dalam lalu pelan. Jadi tarik napas yang dalam lalu dihembuskan. Nah, bisa dicontohkan mungkin Ibu dari sekarang coba tarik napas yang dalam lalu hembuskan. Nah, itu bisa mengurangi rasa nyeri setelah pos SC Ibu. Nah, selain itu juga
mungkin setelah melakukan pos SC sebaiknya ibu juga menyusui setelah melakukan operasi pos SC ibu. Nah kadang kan kalau kita setelah melakukan pos SC suka malas ya bu. Nah sebenarnya itu hal yang kurang baik dilakukan. Nah tujuan menyusui pasca pos SC yaitu dalam posisi tidur ibu dapat menyusui dengan cara ibu miring ke satu sisi dengan bayi didekatkan di dada menghadap ibu. Lalu hisapan bayi akan merangsang kontraksi rahim dan pembuluh darah akan lebih cepat. Nah mungkin ibu untuk konseling sekarang sudah selesai ya bu terkait pemaparan konselingnya. Sebelumnya apakah ibu sudah mengerti terkait penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi? Alhamdulillah sudah Pak. Oh, baik kalau sudah mungkin ibu bisa sampaikan kembali apa saja hal yang ibu ketahui tentang pemaparan yang sudah saya sampaikan. Baik, untuk pengertiannya di sini seksual sesar itu pembedahan untuk mengeluarkan janin dengan cara membuka dinding perut dan rahim ya Pak. Terus ya, penyebabnya betul. juga ada karena pinggulnya sempit, terus kepala sama pinggulnya tidak seimbang. Oh iya betul ibu. Hebat sekali ibu sudah bisa menjelaskan kembali terkait apa yang sudah saya sampaikan tentang konseling pos SC ya bu. Nah tadi ibu sudah hebat sekali yang sudah bisa menyampaikan kembali terkait pemaparan yang sudah saya sampaikan yaitu tentang pos SC. Nah untuk sekarang saya akan menyampaikan rencana tindak lanjutnya. Nah untuk rencana tindak lanjutnya nanti ibu bisa baca-baca materi yang sudah disampaikan melalui media saya ya bu. Nah nanti filenya bisa dikirimkan ke HP ibu untuk lebih memahami materi secara mandiri di rumah. Nah nanti bisa dikirimkan ya bu. Ibu kan punya HP kan ya? Oh iya bagus ibu. Lalu mungkin untuk pertemuan sekarang saya akan tutup ya bu. Namun sebelum saya tutup saya akan melakukan kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Baik untuk kontrak waktu selanjutnya mungkin minggu depan saya akan kesini lagi. Tempatnya mau di mana ibu? Kita di taman dulu. Oh baik bu di taman aja ya bu agar lebih nyaman dan lebih Fresh. suasananya enak. Nah untuk pertemuan selanjutnya, nah bu untuk topiknya untuk minggu depan kita akan melakukan konseling. Topiknya yaitu manajemen laktasi agar ibu dapat memahami cara pemberian ASI kepada anak ibu. Nah baik bu apakah ibu bersedia? Bersedia Pak. Ya baik kalau ibu bersedia mungkin untuk pertemuan sekarang saya tutup saja ya bu. Dan saya akan merapikan alat-alatnya terlebih dahulu. Nah baik ibu, untuk itu saya izin pamit dulu ya bu. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk ibu karena ibu kan kebetulan juga setelah melakukan tes ya bu. Ya. Kebetulan. Nah baik saya pamit dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ibu. Mangga Pak.